diberkati karena hari ini kita ada karena Tuhan, amin. Yang diberkati boleh lambaikan tangannya. Puji Tuhan, boleh bangkit berdiri dengan saya. Pagi hari ini sebelum kita mulai ibadah kita, sebelum lebih jauh lagi menyembah Tuhan, mari kita bawa korban syukur kita kepada Tuhan. Pujian kita kepada Tuhan yang keluar dari mulut, bibir, dan hati kita untuk menyenangkan hati Tuhan, menaikkan syukur kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur kalau kami ada hari ini, semua karena kebaikan Tuhan. Kalau kami masih Tuhan berikan nafas hidup, kami tahu ada rencana Tuhan yang harus digenapi dalam kehidupan setiap kami. Dan pagi hari ini Tuhan, kami naikkan syukur kami kepada Tuhan untuk penyertaan Tuhan yang sempurna, untuk kebaikan Tuhan yang tak pernah habis dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami puji, kami sembah. Engkau baik, Engkau baik. Kami naikkan syukur buat penyertaan-Mu. Kami naikkan pujian untuk kasih setia-Mu. Kami berikan pujian untuk kebaikan-Mu. Dahsyat dan besar Tuhan, tiada seperti-Mu. Haleluya, haleluya. Pagi ini Tuhan, biar Roh-Mu yang lembut dan manis ada di tengah kami Tuhan. Roh Kudus mengalir di antara kami, memberikan pemulihan, memberikan kekuatan, memberikan penghiburan. Mengalir Roh Kudus-Mu. Haleluya. Roh Kudus hadir di sini. Roh Kudus hadir di sini. Mari imani pujian ini bahwa pagi hari ini Roh Allah yang manis dan lembut itu mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Roh Kudus hadir di Roh Allah yang manis dan lembut mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Dengan imanmu katakan tiada yang mustahil. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut. Tiada yang mustahil, tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Mari hormati kehadiran Roh Kudus di tengah kita. Nyanyikan pujian ini. Roh Kudus hadir di sini. Mengalirlah ya Roh Kudus, memulihkan kami, menghibur setiap hati. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah
Roh Kudus hadir di tengah kita. Roh Kudus mengalir, hadir di sini, mengalir di tengah kami, di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang. Mari dengan imanmu katakan tiada yang mustahil, tiada yang mustahil, dan tiada yang sukar bila Roh Allah turun. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, bagi kami tiada yang mustahil, karena Roh Allah turun. Tiada yang mustahil, tiada yang mustahil, dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Apapun masalahmu katakan, tiada yang mustahil bagi orang percaya bila Roh Mari angkat tanganmu dengan imanmu katakan, tiada yang mustahil, tiada mustahil bagimu, karena Roh Kudus bekerja, turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah, karena Roh Allah, karena Roh Allah turut. Tiada yang mustahil karena Roh Allah, karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Mari naikkan pujianmu, Roh Kudus mengalir di antara kita. Roh Kudus yang manis dan lembut menjamah hatimu, melembutkan hatimu, menjawab segala doamu, memulihkan hatimu yang hancur, menyembuhkan sakitmu, mendengar keluhanmu. Roh yang Tuhan utus untuk menghibur, Roh yang beri kekuatan, mengalir di tengah kita, mengalir di hati kita, menjamah hatimu, menjamah hatiku. Roh Allah yang manis dan lembut, kami perlu jamahanmu. Mengalir, mengalirlah, mengalirlah. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya Roh Kudus melawat setiap kami. Kami percaya Roh yang Tuhan utus untuk menghibur dan memberi kekuatan kepada kami itu menjamah setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya Engkau pun hadir di tengah ibadah kami, dan di atas segalanya nama Tuhan yang dimuliakan. Puji Tuhan. Silakan duduk jemaat yang dikasihi Tuhan. Saya percaya kita semua mengamini bahwa kita memiliki Allah yang baik, amin. Allah yang memelihara kita, Allah yang penyertaannya sempurna, Allah yang janjinya iya dan amin bagi kita, amin.
Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik. Boleh kasih jempolnya buat Tuhan? Kalau aku bilang Dia baik, boleh angkat jempolnya dua-dua ya. Dialah yang baik, ku tahu Bapa pelihara. Boleh angkat jempolnya dua-duanya. Amin. Dia baik, ku tahu Dia selalu sertaku. Dia baik, ku tahu Bapa, ku tahu Bapa pelihara. Dia baik, Dia baik, Dia baik. Ku yakin Dia selalu sertaku. Dia baik, sekali lagi bilang ya, ku tahu. Kami tahu dan kami percaya dan kami melihat Engkau baik, Tuhan. Dia baik, Dia baik. Sertaku, Dia baik. Sekali lagi bilang sambil bangkit berdiri ya, aku tahu Bapa peliharaku. Peliharaku. Dia baik, Dia baik. Ku yakin Dia selalu sertaku. Dia baik lewat badai cobaan, lewat badai cobaan. Semuanya mendatangkan kebaikan. Ku tahu Bapa peliharaku. Dia baik. Boleh cuma saja nyanyikan pujian ini, katakan ku tahu. Ingat, boleh bantu? Oh, Dia baik, Dia baik. Dengan imanmu, dengan ucapan syukur, katakan ku tahu Bapa pelihara. Kasih jempolnya buat Tuhan. Oh, Dia baik, Dia baik. Sertaku, Dia baik lewat badai dan cobaan, lewat badai cobaan. Semuanya mendatangkan kebaikan. Ku tahu Bapa peliharaku. Dia baik, Dia baik bagiku. Dia baik, Dia baik bagiku. Dia baik bagiku. Boleh beri sorak-sorai yang meriah untuk Tuhan kita. Amin. Silakan duduk. Silakan duduk. Puji Tuhan. Saya yakin lewati badai, lewati cobaan, lewati masalah dalam hidup, kita bukan hanya tahu, tapi kita melihat, kita mengalami kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Amin. Tidak selalu yang kelihatannya baik diberi Tuhan. Tidak selalu doa-doa kita Tuhan jawab. Tapi di atas segalanya Tuhan baik. Mungkin hari-hari ini banyak pergumulan berat yang kita lewati. Saya, ibu-ibu dan saudara sekalian, mungkin terdampak karena pandemi belakangan ini. Atau mungkin ada hal-hal lain, beban masalah dalam kehidupan kita yang membuat hidup kita terasa berat. Tapi Tuhan bilang, orang-orang yang menantikan Tuhan akan seperti Raja Wali yang terus naik terbang tinggi. Kita gak akan pernah jatuh tergeletak karena masalah dan pergumulan kita. Tapi Tuhan akan membawa kita naik, melewati badai, melewati setiap masalah. Dan kita akan menjadi orang-orang yang hidup untuk Tuhan dan memuliakan Tuhan. Haleluya Tuhan. Ketika kami lelah, kami hanya mau berlari kepada Tuhan. Ketika kami takut, kami hanya mau berlindung kepada Tuhan. Ketika kami khawatir, kami mau melihat janji-janji Tuhan. Ketika kami kecewa, kami mau memandang Tuhan. Ketika kami mulai letih dan lesu, kami ingat Engkau Allah yang berkata, marilah
setiap engkau yang letih lesu dan beban berat. Allah akan memberikan kekuatan bagi setiap kita. Pagi hari ini mari renungkan betapa Tuhan Allah yang setia dalam hidup kita. Allah yang gak pernah ninggalin, Allah yang gak pernah mengecewakan, Allah yang tidak pernah melepaskanmu. Karena itu hilangkan kekhawatiran, ketakutan dalam hidupmu, sebab Allah selalu berikan yang terbaik. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami punya Allah yang sempurna, kami punya Allah yang luar biasa. Kami akan berjalan bersama dengan Tuhan. Hanya kepadamu ku kan berlari di saat ku bimbang dalam hidupku. Yang aku percaya dalam hadiratnya ada kekuatan yang baru. Walau ku melangkah dalam tekanan, badai pencobaan datang menghadang, yang aku percaya dalam hadiratnya ada kekuatan yang baru. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali di atas segala persoalan hidupku. Dan aku percaya saat ku bersama Dia, tiada yang mustahil baginya. Hanya kepadamu Tuhan, hanya kepadamu ku kan berlari di saat ku bimbang dalam hidupku. Yang aku percaya dalam hadi ada kekuatan, ada kekuatan yang walau ku melangkah dalam tekanan, walau ku melangkah dalam tekanan, badai pencobaan datang menghadang, yang aku percaya dalam ada kekuatan yang baru, ada kekuatan yang baru. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali di atas segala persoalan hidupku. Dan aku percaya saat ku bersama
semua masalah kami Tuhan. Di atas segala persoalan. Dan kami mau katakan, dan aku percaya saat ku bersama Dia, tiada yang mustahil bagiku. Kan terbang tinggi, terbang tinggi bagai raja wali, di atas segala persoalan. Dan aku percaya saat ku bersama Dia, tiada yang ku kan terbang tinggi, ku kan terbang tinggi bagai raja wali, di atas segala persoalan. Dan aku percaya saat ku bersama Dia, tiada yang mustahil, tiada yang mustahil, tiada yang mustahil, tiada yang mustahil, tiada yang mustahil bagi. Tundukkan kepala kita mau menyembah Tuhan. Haleluya. Tiada mustahil bagimu. Kami percaya Tuhan. Kami terbang mengatasi badai. Kami terbang mengatasi persoalan kami. Haleluya. Mari jemaat Tuhan ambil waktumu untuk menyembah Tuhan. Sembah Dia, Allah yang membawaku terbang naik bagai raja wali. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak, pagi hari ini Tuhan, apapun yang menjadi masalah kami mau serahkan ke tangan Tuhan. Kami percaya Tuhan Kau memberikan kekuatan bagi setiap kami. Ku kan terbang tinggi bagai raja wali, di atas segala persoalan. Dan aku percaya saat ku bersama Dia, tiada yang mustahil. Ku kan terbang tinggi, ku kan terbang tinggi bagai raja wali, di atas segala persoalan hidupku. Dan aku percaya saat ku bersama Dia, tiada yang mustahil bagi Dia. Mari jemaat Tuhan, Kau boleh duduk. Kita mau menikmati waktu kita dengan Tuhan. Kami percaya Tuhan, bersama Tuhan kami cakap melakukan segala perkara. Haleluya, haleluya. Mari pagi hari ini Bapak Ibu Saudara, jika ada persoalanmu, katakan itu kepada Tuhan. Sehingga ketika firman Tuhan ditaburkan, hatimu siap untuk dibaca. Haleluya, haleluya. Kami percaya tiada yang mustahil bagimu. Segala beban, masalah, persoalan kami taruh di kaki-Mu. Kami bawa beban kami Tuhan di bawah kaki-Mu.
setiap kami ya Tuhan. Haleluya, haleluya. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Tiada yang mustahil, tiada yang mustahil. Mari jemaat Tuhan, kita boleh bangkit berdiri. Karena Roh Allah turut bekerja, tiada yang mustahil bagi orang percaya. Bila Roh Allah turut bekerja di antara kita. Haleluya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan yang baik Kau telah berikan hamba-Mu kepercayaan untuk menyampaikan firman-Mu pagi hari ini. Berarti oleh kuat kuasa-Mu Tuhan, sudah pimpin hamba-Mu, Kau kuduskan, sucikan, dan beri hikmat hikmat dari surga untuk berkata-kata yang benar dan memuliakan Engkau Tuhan. Tuhan, terima kasih untuk sepanjang hari ini dan beberapa bulan sebelumnya Tuhan, kami tidak beribadah, tapi hari ini Kau telah percayakan tidak beribadah di tempat di rumah-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, Bapa, oleh kuat kuasa-Mu Roh Kudus, biar kata demi kata kami sampaikan adalah kebenaran firman-Mu dan memuliakan Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah terima kasih dan berdoa. Haleluya. Amin. Shalom. Di Tuhan, pada hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan tema menjadi sahabat Tuhan. Menjadi sahabat Tuhan. Dunia sedang mencari sahabat agar dapat memerintah bersama-sama dengan dunia. Jika diri kita menjadi sahabat dunia, yang kita lakukan segalanya pasti semuanya hal-hal yang menjurus kepada kedagingan, yaitu pesta pora, pemabokan, narkoba, percabulan, dan perjudian. Ini semuanya adalah perbuatan daging yang akhirnya akan berakhir ke neraka yang kekal. Jika kita sudah jadi sahabat dunia, diri kita tidak bisa lagi menjadi sahabat Tuhan. Sebab itu tidaklah mungkin bisa berjalan bersamaan, karena kedua hal ini tidak bisa berjalan secara bersama-sama. Sampai kapanpun, artinya dosa dan kekudusan tidak bisa menjadi satu. Mari kita lihat di Yakobus 4 ayat 4. Mari kita buka di Yakobus 4 ayat 4, mengatakan demikian. Hai kamu orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah bermusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadi dirinya musuh Allah. Jelas dengan firman Tuhan mengatakan bahwa kalau kita bersahabat dengan dunia, kita adalah musuh Allah. Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia, ia adalah menjadi dirinya musuh Allah. Karena itu kita sebagai anak Tuhan, kita harus menjadi sahabat Tuhan. Kalau kita menjadi sahabat Tuhan, kita tidak akan menjadi sahabat dunia. Kalau kita sudah menjadi sahabat dunia, kita juga tidak bisa menjadi sahabat Tuhan. Karena duaan persamaan ini tidak mungkin. Artinya kekudusan dan dosa tidak bisa menjadi satu. Sampai kapanpun kekudusan dan dosa tidak bisa menjadi satu.
Betapa mengerikannya jika diri kita menjadi musuh Allah, bukannya menjadi sahabat Allah. Mana ada yang sanggup seorang manusia melawan Tuhan yang Maha Kuasa. Karena itu kita harus memilih adalah untuk menjadi sahabat Allah. Mari kita lihat Ayub 9 ayat 4. Ayub 9 ayat 4 mengatakan demikian. Allah itu bijak dan kuat. Siapa yang dapat berkeras melawan Dia dan tetap selamat. Berarti tidak ada seorang pun selamat dapat yang melawan Allah. Pasti dirinya akan hancur lebur jadinya. Karena itu tidak ada seorang pun manusia siapapun yang dapat melawan Allah. Dikatakan Allah itu bijak dan kuat. Siapa yang dapat berkeras melawan Dia dan tetap selamat. Tidak akan selamat kalau kita dapat melawan Allah. Sebab itu diri kita harus menjadi sahabat Allah dan dengar-dengaran akan isi hati Allah. Karena itu adalah beberapa hal yang kita harus miliki untuk menjadi sahabat Allah. Jadi untuk menjadi sahabat Allah, kita harus mempunyai beberapa hal. Pertama adalah diri kita harus tunduk kepada Allah. Diri kita harus tunduk kepada Allah. Yakobus 4 ayat 7 mengatakan demikian. Yakobus 4 ayat 7 mengatakan demikian. Karena itu, tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Kata tunduk dalam bahasa Yunani adalah adore, artinya menyembah. Dikatakan kita harus tunduk kepada Allah. Tunduklah kepada Allah. Lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Kata tunduk di dalam bahasa Yunani adalah adore, arti menyembah. Jadi ada sikap kekaguman dan penyembahan serta hormat kepada Tuhan Yesus. Sebab tunduk kepada Tuhan adalah merupakan sebuah bukti bahwa kita ingin menjadi sahabat Tuhan. Kalau kita tunduk kepada Tuhan berarti merupakan suatu bukti bahwa kita ingin menjadi sahabat Tuhan. Kalau sikap kita tidak melawan Tuhan, tidak tunduk kepada Tuhan, dan hidup kita berontak daripada firman Tuhan, berarti kita adalah tidak menunjukkan bahwa kita tidak punya sikap mau menjadi sahabat Allah. Sebab itu dibutuhkan senantiasa keintiman diri kita kepada Tuhan. Tidaklah mungkin jika kita mengaku sahabat Tuhan setahun sekali atau sebulan sekali atau seminggu sekali baru kita berdoa dan datang kepadanya. Kalau kita sahabat dan intim pada Tuhan, setiap senantiasa kita datang pada Tuhan. Kita selalu mau berdoa, mau bersekutu dengan Dia, bukan sebulan sekali, bukan setahun sekali, bukan seminggu sekali. Jadi setiap saat kita intim dengan Tuhan. Karena itu kita harus bersikap seperti sepasang pengantin baru yang lagi masa honeymoon, yang tidak ingin berpisah di dalam satu jemput. Artinya mau menempel terus dengan pasangan kita. Begitu juga sikap kita bersama Tuhan. Jadi kita harus dalam hidup kita intim dengan Tuhan. Tidak ada orang Kristen dikata Kristen ingin menjadi sahabat Tuhan ke gerejanya hanya setahun sekali, sebulan sekali, mungkin hanya seminggu sekali, dan hari-hari biasa, tapi tidak pernah berhubungan dengan Tuhan, tidak pernah baca kitab, tidak pernah berdoa, dan juga tidak pernah bersekutu dengan Tuhan, membaca Alkitab. Kedua, menjadi sahabat Allah, diri kita harus mendekat diri kepada Allah. Mendekatkan diri kepada Allah. Selain yang pertama tadi dikatakan kita tunduk, yang kedua kita harus mendekatkan diri kepada Allah. Dan Ia akan mendekat. Mari kita lihat di Yakobus 4 ayat 8. Yakobus 4 ayat 8, mendekatlah kepada Allah, Ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang yang
orang-orang yang berdosa. Sucikanlah hatimu, hai kamu yang berdua hati. Dia katakan diri kita harus mendekat diri kepada Allah, arti mendekat pada Allah, dan Ia akan mendekat kepada kita. Kalau kita ingin mendekat, Tuhan lebih ingin mendekat pada kita. Karena itu perhatikan bagaimana kita hidup. Hidup kita ini harus senantiasa dapat menyenangkan hati Tuhan, dan selalu mau mendekat dan melekat padanya. Sering kita pikir jika kita tidak berdoa satu hari, kita anggap biasa saja. Atau kita tidak ke gereja satu minggu, kita anggap biasa-biasa saja. Itu pikiran kita. Tetapi harus kita ingat, bagi Tuhan, bagi kita biasa-biasa saja, bagi Tuhan itu luar biasa. Kenapa? Karena kita telah kehilangan kedekatan diri kita atau keintiman kita kepada Tuhan. Bagi kita tidak berdoa satu hari, biasa saja. Tidak ke gereja seminggu, biasa saja. Tetapi bagi Tuhan itu luar biasa. Karena kita telah kehilangan keintiman, kedekatan kita atau keintiman kita kepada Tuhan. Karena itu bagi Tuhan satu hari bisa menjadi 1000 hari. Bisa juga 1000 hari menjadi satu hari. Karena itu diri kita harus selalu mendekat kepadanya. Kepada Tuhan kita harus selalu mendekat, intim, tunduk, dekat kepada Tuhan. Mari kita lihat lagi ayat yang ketiga, poin ketiga. Yang ketiga, diri kita harus memiliki kesucian hidup. Kesucian hidup atau kesucian hati. Atau ya tadi kita lihat lagi Yakobus 4 ayat 8, ayat B-nya. Ayat yang B-nya Yakobus 4 ayat 8, hai kamu orang-orang yang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang berdua hati. Jadi dikatakan sini diri kita harus memiliki kesucian hidup, kesucian hati. Kalau kita menjadi sahabat Allah, selain kita tunduk pada Dia, dan kedua kita harus melekat pada Dia, yang ketiga juga punya kesucian hati, kesucian hidup. Hidup hari-hari kita harus hidup. Waktu kita hidup dengan hidup benar, suci hati kita, kesucian hidup kita berkenan pada Tuhan, maka Tuhan akan berkenan pada kita. Mari kita lihat di Matius 5 ayat 8. Matius 5 ayat 8. Matius 5 ayat 8. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Jadi yang terpenting dalam hidup kita, selain kita tunduk kepada Tuhan, melekat kepada Tuhan, kita juga harus hidup kudus di hadapan Tuhan. Punya hati yang kudus, punya hati yang bersih, punya hati yang berkenan pada Tuhan. Barulah kita menjadi sahabat Allah. Kalau kita menjadi sahabat Allah, berarti juga kita bukan sahabatnya dunia. Dunia sedang mencari sahabat-sahabat untuk dia ajak kerjasama di dalam mengolah kerajaan dunia ini. Tapi ingat, kerajaan dunia ini menjanjikan kehidupan yang pemabokan, perjudian, percabulan, narkoba, dan lain-lain. Ini akan endingnya ke neraka. Dunia mencari sahabat-sahabat. Maka kita sebagai anak Tuhan, jangan kita menjadi sahabat dunia. Kita harus tunduk pada Tuhan, harus melekat pada Tuhan. Dan juga hidup kita dikatakan kita harus suci hati kita, kudus kehidupan kita sehari-hari. Kita harus dikatakan harus hidup kudus. Diri kita harus memiliki kesucian hidup yang berkenan pada Tuhan. Matius tadi dikatakan Matius 5 ayat 8, bahwa hidup kita berbahagialah orang suci hatinya, karena ia akan melihat Allah.
Waktu kita suci hati kita, kita akan melihat Allah. Kalau tidak suci hati kita, sampai kapanpun kita tidak bisa melihat Allah. Seperti kita saat ini, kayak pakai peacemaker, pisil ini, saya akan melihat Allah. Kalau hati saya tidak suci dan kudus, mungkin remeng-remeng lihatnya, mungkin juga gelap. Karena itu kita hidup kudus. Kesucian, kekudusan hidup kita sangat diperlukan untuk menjadikan sahabat Allah. Dengan adanya kesucian, kekudusan hidup, maka kita akan mengalami perjumpaan yang dahsyat dengan sahabat kita, yaitu Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Firman Tuhan mengatakan bahwa kita adalah anak Allah, sahabat Allah, mempelai Allah. Karena itu kita wajib harus hidup kudus atau suci sesuai firman Tuhan. Katakan di Matius ini. Dan juga sebelum saya lanjutkan, ada satu cerita seorang petani kaya, petani yang sederhana maksud saya, dia mempunyai kuda yang bagus. Waktu dia mempunyai kuda yang bagus, banyak orang suka dengan kuda dia dan mereka tawar dengan kuda itu, mari saya beli kuda itu. Tapi petani ini tidak menjualnya. Itu ditawar lagi, anggaplah ditawar 100 juta, nggak dijual. Ditawar lagi 500 juta, nggak dijual. Ditawar lagi 2 juta, juga nggak dijual. Akhirnya kuda itu dipiara dengan baik dan manis. Kuda itu luar biasa gagahnya. Lalu suatu hari kuda itu terlepas dari kandangnya dan hilang. Waktu dia hilang, banyak orang menyesali dia. Itu lalu sombong sih katanya. Orang tawar kuda lu nggak jual. Lalu petani ini dia bilang, ya inilah nasib saya katanya. Terus lalu kira-kira seminggu 2 minggu dia merenung. Minggu ketiga kuda itu kembali ke dia. Orang menghakimi dia. Ternyata kuda yang dia pergi itu ternyata kembali lagi dengan membawa 12 kuda liar. Dengan membawa kuda liar, lalu kuda petani ini asalnya 1 menjadi 13. Lalu orang kampung yang tadi menghakimi dia, lalu wah, petani ini orang yang diberkatin Tuhan. Lalu anak muda ini, dia punya anak, lalu ingin menjinakkan kuda liar ini. Dilatih kuda itu, dinaikin kuda itu, dan kuda ini karena kuda liar ngangkat kakinya dari belakang depan dan semua hampir dia menjatuhkan. Terus dia latih kuda satu per satu. Tanpa sengaja ada kuda yang keberapa, yang ke-7. Lalu kuda ini sangat liar dan anak dari petani ini jatuh, patah kakinya. Sudah patah, akhirnya anak ini keadaan cacat. Patah dan cacat, tidak bisa seperti normal lagi walaupun dia sudah dibaikin. Banyak orang yang mengutukin dia, inilah dosa dia. Sudah sombong, kuda ditawar mahal gak dijual, dapat berkat bawa 13. Ternyata kuda yang 12 ini membawa bencana buat keluarganya. Banyak orang yang mengutukin dia. Orang kampung di situ mengutuki dia dan menghakimi dia bahwa orang ini orang yang tidak diberkatin Tuhan. Lalu apa yang terjadi? Banyak orang yang menghakimi. Ternyata berapa tahun kemudian perang terjadi di negara dia. Akhirnya banyak anak muda dari kampung itu dikumpulkan untuk perang. Karena anaknya cacat, tidak bisa jalannya, tidak normal, akhirnya dia nggak ikut perang. Lalu satu kampung anak muda yang di situ ternyata waktu perang mati semua. Ternyata anak petani ini dia walaupun cacat, ternyata dia tidak mati. Tidak mati karena dia tidak ikut perang. Dalam cerita kesimpulan ini, banyak sekali kita sebagai anak Tuhan atau yang tidak mengenal Tuhan gampang menghakimi tetangga kita,
saudara kita, teman kita. Wah, kalau ada masalah, dia banyak dosanya sih. Rasain lu dosanya banyak. Dia dikutuk Tuhan. Dia melakukan ini dan itu. Macam-macam manusia ingin menuduh, menghakimi satu pihak. Tetapi dia tidak tahu bahwa penghakiman yang dibuat belum tentu seperti apa yang dia katakan. Ternyata kita lihat dari cerita kesimpulan dari petani ini, dia kudanya hilang tapi membawa 12 kuda, jadi kudanya satu jadi 13. Yang satu lagi dari belajar kuda sampai jatuh, orang bilang dia dikutuk Tuhan lah anggapnya. Anaknya sampai jatuh, Pak, cacat. Ternyata waktu perang orang-orang yang meninggal, anak muda, anaknya tetap selamat. Kita lihat hidup ini, kalau hati kita tulus bersih dalam kehidupan kita tidak bisa menghakimin seseorang dengan apa yang kita pikirkan. Semuanya kalau Tuhan yang tahu. Kadang-kadang rahasia Tuhan di dalam hidup kita. Karena itu kita perlu hidup kita yang kudus, yang suci, pikiran yang bersih, tidak bisa menghakimi orang seenak kita saja. Kesucian hidup kita ini sangat diperlukan menjadikan sahabat Allah. Dengan adanya kesucian, kekudusan hidup, maka kita akan mengalami perjumpaan yang dahsyat dengan sahabat kita, yaitu Tuhan Yesus. Firman Tuhan mengatakan bahwa kita adalah anak Allah, sahabat Allah, mempelai Allah. Karena itu kita wajib harus hidup kudus atau suci sesuai firman Tuhan yang dikatakan di Matius itu. Jika hidup kita kudus dan suci, diri kita akan menjadi mempelainya Tuhan. Bukan juga jadi sahabat Tuhan, bukan jadi anak Tuhan, mempelainya Tuhan. Diri kita akan mendapat kuasa untuk menjadi hakim. Diri kita mendapat kuasa untuk dapat menjadi hakim, yaitu dapat menghakimi dunia dan juga malaikat. Apakah betul kita dapat menghakimi dunia dan malaikat? Kalau kita hidup kudus, suci dan menjadi mempelai Tuhan, kita dapat menjadi hakim, menghakimi dunia dan juga menghakimi malaikat. Apakah betul? Firman Tuhan mengatakan betul. Kalau kita menjadi sahabat Allah, menjadi sahabat Allah, menjadi anak Allah, menjadi mempelainya Allah, kita akan menghakimi dunia ini dan menghakimi malaikat. Mari kita lihat di 1 Korintus 6 ayat 2 dan 3. 1 Korintus 6 ayat 2 dan 3. Atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang kudus akan menghakimi dunia, dan jika menghakimi dunia penghakiman dunia berada dalam tangan kamu, tidakkah kamu sanggup untuk mengurus perkara-perkara yang tidak berarti? Yang ketiga, tidak tahukah kamu bahwa kita akan menghakimi malaikat-malaikat? Jadi apalagi perkara-perkara biasa dalam hidup kita sehari-hari. Dahsyat. Ternyata kita ini manusia, kalau kita hidup kudus, berkenan pada Tuhan, bisa mendekat pada Tuhan, tunduk pada Tuhan, dan hidup kita punya hati yang tulus, kudus, suci, berkenan pada Tuhan, kita akan menjadi sahabat Tuhan, menjadi anak Tuhan, dan yang terakhir kita jadi mempelai Tuhan, pengantinnya Tuhan. Kalau kita sudah menjadi pengantinnya Tuhan, dikatakan kita adalah orang kudus, kita akan menjadi menghakimi dunia. Menghakimi dunia. Hakim yang di persidangan itu menghakimi salah satu orang, 2 orang, 3 orang. Kalau kita, dunia kita hakimin. Dan juga lebih hebat lagi, malaikat kita hakimin. Yang bilang begitu siapa? Firman Tuhan. Kalau firman Tuhan iya dan amin, kita harus memberikan hidup kita yang berkenan pada Tuhan, hidup kudus. Jika ingin dunia dikuasai ingat dunia dikuasai si iblis. Dan malaikat adalah kacungnya Tuhan atau bujangnya Tuhan, malaikat itu. Jika kita hidup kudus dan suci, kita adalah mempelainya Tuhan, istrinya Tuhan.
Berarti seperti istrinya seorang presiden, kita akan menjadi hakim buat dunia ini. Dan juga untuk semua malaikat-malaikat itu akan kita hakimi. Kita adalah seperti istri presiden. Kita punya kuasa. Jokowi, presiden Indonesia, istrinya berkuasa untuk membantu untuk orang-orang yang tidak berkenan di dunia di Indonesia ini. Dia bisa menghakimin dengan cara dia secara hukum Indonesia. Karena itu kita sebagai anak Tuhan, firman Tuhan mengajarkan pada kita, janganlah kita menjadi sahabat dunia ini. Sahabat dunia tidak menjanjikan apa-apa, menjanjikan hanya di luar. Pertama-tama aja kelihatan enak kedagingan, semua serbawa, tapi endingnya ke neraka. Tetapi kalau kita sahabat Tuhan, kita menjadi hakim untuk dunia ini dan juga menjadi hakim malaikat. Yang firman Tuhan, kita harus hidup kudus, suci, dan akan menjadi mempelainya Tuhan. Jadi kesimpulannya, menjadi sahabat Tuhan, diri kita harus tunduk kepada Allah. Yang kedua, diri kita harus mendekat diri kepada Allah. Yang ketiga, diri kita harus hidup memiliki kesucian hidup atau hidup kudus. Amin. Mari kita menyanyikan satu lagu, Tuhan Yesus Setia. Tuhan Yesus setia. Teksnya dikeluarkan. Dia penolong kita dalam segala susahku, selalu menghiburku. Saya undang Bapak Ibu diri. Yang mengerti bahasa tetesan air mata, walau badai mengamuk dan gelombang menyerang, Tuhan Yesus setia. Tuhan Yesus setia. Tuhan Yesus setia. Dia sahabat kita dalam segala dukaku, selalu menghiburku. Yang mengerti bahasa tetesan air mata, walau badai mengamuk dan gelombang menyerang, Tuhan Yesus setia. Walau badai mengamuk, Walau badai mengamuk dan gelombang menyerang, Tuhan Yesus setia. Tuhan Yesus setia. Tuhan Yesus setia. Sekali lagi. Dia sahabat kita dalam segala dukaku, selalu menghiburku. Yang mengerti bahasa tetesan
setia. Terima kasih Tuhan. Kami tahu Tuhan Yesus Engkau setia. Kami selalu dijagai, kami dilindungi, kami diberkati secara rohani, jasmani. Pada pagi hari ini kami sehat. Engkau berkati dengan damai, sejahtera, sukacita. Inilah salah satu kasih-Mu yang setia di dalam hidup kami dan keluarga kami. Kami tahu Tuhan, tanpa Engkau hidup kami sia-sia. Karena ada Engkau di dalam hidup kami yang selalu Tuhan Yesus setia. Sehingga kami ada dengan apa yang ada dengan keluarga kami. Yang rohani Engkau berkati, yang jasmani juga Engkau berkati. Damai, sejahtera, sukacita selalu melimpah di dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu mengajar kami, mendidik kami, memberi kami pengertian bahwa kami harus menjadi sahabat Engkau Tuhan Yesus. Karena itu kami tahu Tuhan, karena itu kami mau menjadi sahabat Engkau, bukan menjadi sahabat dunia. Tuhan, terima kasih. Beri hati kami yang selalu mau tunduk pada Engkau, dan beri hati yang selalu ingin melekat pada Engkau, dan beri kami kehidupan yang kudus, yang berkenan pada Engkau, hati yang suci, hati yang berkenan pada Engkau Tuhan, sehingga kami menjadi hakimnya dunia ini, sehingga kami menjadi hakimnya malaikat-malaikat, karena kami adalah mempelainya Engkau Tuhan. Engkau telah pilih kami menjadi sahabat Engkau, menjadi mempelai Engkau, menjadi hakim dunia dan menjadi hakimnya malaikat Tuhan. Tuhan, beri hati kekudusan, beri hati yang penuh kekudusan, kesucian di dalam diri kami, sehingga banyak orang melihat bahwa nama-Mu dipuji, dimuliakan melalui kehidupan kami, menjadi contoh untuk orang dunia ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Engkau tolong hidup kami terus, berkatin kehidupan kami, berkatin anak-anak-Mu, berkatin keluarga kami satu persatu, anak, istri, mantu, cucu, dan semuanya Tuhan yang hadir. Engkau berkatin dan hidupnya selalu berkenan pada Engkau, menjadi mempelai-mempelainya Tuhan. Makasih Tuhan, kami serahkan hidup kami seterusnya dalam tangan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, mengucap syukur dan terima kasih. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita diberkati Tuhan. Saya percaya bukan suatu kebetulan, tapi semua karena pimpinan Tuhan ya. Pas saya lihatin 5 bulan Pak Yusuf nggak ada, nggak hadir ya, nggak ibadah di secara umum di gereja, hanya lewat online ya. Dan ucapan terima kasih buat pelayanannya, Tuhan berkati kesehatannya. Ya kan tadi terlambat karena jalannya macet gitu ya, sudah maklum ya, jangan kok terlambat gitu ya, tidak ya, karena keadaan waktu ya. Oke, start sesi kedua Pak Yusuf. Kalau 3 terlalu capek dia pulang begitu terlalu lelah ya. Jadi 2 kali saja. Oke, saya mengucapkan hari ini terima kasih buat pelayanannya. Dan yang kedua mengucapkan selamat ulang tahun pada minggu ini. Saya gak ingat kalau Benhat, saya ingat besok ya. Yang lain saya lupa. Kalau Ari, Ibu Budi tanggal 31, yang lain saya lupa semua ya. Ulang tahun pernikahan saya ingat hari ini Rosalin anaknya Bapak Deki yang ke 12 tahun ya. Rosalin ke 12 tahun. Kalau Ari anaknya Lian ke 3 tahun. 3 tahun ya, 3 tahun. Kalau Edi Teja ke 23 tahun. Kalau si Yanto ke 12 tahun ya. Kalau si Jackson, kalau udah salah Jason 10 tahun. Jason 10 tahun ya. Ya Tuhan berkati, yang lain saya lupa ya, minggu ini ya. Tuhan berkati panjang, Tuhan pelihara dan ikan kita sebagaimana firman Tuhan. Semua bukan harus ngalami, jangan ngalami menjadi mempelainya Tuhan. Sahabat, selain sahabat juga anak, apalagi anak ya. Anak, sahabat, apa lebih tinggi lagi mempelainya Tuhan, ya, kekasih Tuhan ya, kekasih Tuhan lebih dari segala-galanya. Kalau istri orang, suaminya pasti marah gitu ya. Kita punya Yesus yang kuasa. Kalau kita lihat kisah dari keledai kuda yang liar, saya diingatkan akan firman Tuhan Roma 8 ayat 28 ya. Semua indah pada waktunya ya. Jadi kita tahu semua
Kita semua alami. Saudara saya sama mengalami. Saya suka bengong sama istri saya. Mam, nanti kalau ada vaksin itu, anak dibatasin umur 18 sampai 59, 60 agak laku. Kita udah 70 udah nggak mungkin. Kita nunggu kapan ya? Nunggu dipakai Tuhan ya. Kalau vaksin Tuhan mana ya? Saya pikir ya sudahlah kita vaksinnya anak perjamuan suci, bang. Makanya saudara, kenapa sih minggu pertama saya tekankan perjamuan suci ya? Saudara ngerti perjamuan suci. Dan terakhir yang kedua hikmat ya. Hikmat ya, yang pertama hikmat dan dengaran pada pemerintah ya. Semua hikmat dan hikmat, masukkan hikmat, iman dan tunduk kepada pemerintah pada Roma 13:4 demi kebaikan kita. Yang minggu lalu kita menyampaikan firman Tuhan kebangkitan ya, kita percaya Yohanes 6 ayat 53 sampai 58 ada kebangkitan ya. Kita percaya kalau kita hidup sesuai dengan firman Tuhan, kesuci ya, berkenan kepada Tuhan ya, bukan saja menghakimi tapi keberkenan kepada Tuhan. Kita percaya akhir berbunyi kita diangkat oleh diubah. Kalau yang hidup, yang mati diangkat Tuhan. Yaitu kerinduan kami. Makanya saya nyampaikan firman Tuhan, saya pasek gitu ya. Sengaja saya cepat, berarti isinya ngerti gitu ya. Nah, oke. Dan sebentar, sebagaimana setiap bulan kita ada persembahan buat misi. Biasa misi kayak amplop ya, tapi sekarang enggak karena kondisinya enggak mengizinkan ya. Saudara beri dengan tulus. Saya senang kalau saudara memberi dengan hati yang tulus tapi tidak di amplopin di belakang ya. Jadi sekali lagi persembahan buat kas gereja, yang kedua buat pemeliharaan gedung, yang ketiga buat misi. Saudara beri dengan hati yang tulus, suci. Kita jangan firman hati yang suci, hati yang benar-benar mengasihi Tuhan. Beda ya, hati yang mengasihi Tuhan otomatis memberi saudara enak. Ya, artinya Tuhan menerima dengan lapang, dengan senang. Saudara juga memberi senang. Saya percaya Tuhan juga pasti memberkati hidup kita semua. Yuk kita bangkit berdiri. Mari kita tundukkan kepala. Kita akan akhiri ibadah kepada Tuhan. Tiada kata yang manis selain ucapan syukur dan terima kasih kepada Bapa di surga. Kalau hari ini kau ingatkan kami firman-Mu, bukan saja menjadi anak Allah, sahabat Allah, tapi menjadi mempelainya Allah atau kekasih Allah. Melalui firman Tuhan ada 3 poin yang kami harus laksanakan dengan baik. Menjadi sahabat Allah, hidup suci, itu tuntutan Engkau. Kuduslah kamu sebab aku kudus. Dan lebih pada itu mendekatkan diri atau lekat dengan Tuhan. Lebih pada hidup dalam kesucian. Bahkan sukan saja mulut, pikiran, hati sampai angan-angan kami suci. Sebagai hati ketika kami percaya bukan saja menghakimi dunia malaikat, tapi lebih pada Tuhan. Kami percaya satu ketika nafir berbunyi, kami akan dibangkitkan dan tubuh kemuliaan bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa, pakai hamba-Mu yang sudah menjadikan saluran berkat. Berkati pada sesi yang kedua, Kau tetap memberkati bukan saja sehat, apa jadi kebutuhannya, Engkau tolong dan Engkau nyatakan kasih yang besar Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, berkati saudara kami yang ulang tahun pada minggu ini, Kau sudah berikan panjang umur, Kau juga berkati segala kebutuhan mereka. Berkati ulang tahun pernikahan mereka semua. Hamba tidak tahu semua, tapi satu kara Tuhan selalu menyertai mereka. Pelihara mereka, pelihara rumah tangganya, pelihara anak-anaknya. Bahkan sampai Engkau datang yang kedua kali, kasih-Mu tetap melimpah dalam hidup mereka Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Dan untuk melengkapi ibadah, kami memberikan persembahan kepada Tuhan. Sebab firman-Mu berkata dalam Ulangan 16 ayat 16, jangan menghadap Tuhan dengan tangan hampa. Berilah sesuai dengan berkat-berkat yang Kau berikan hidup kami. Kami memberi dengan hati yang cinta kepada Tuhan. Kami memberi dengan sukarela. Kami memberi dengan hati yang mengasihi Tuhan. Dan juga kami boleh memberi, mengembalikan hak milik-Mu, mengucapkan syukur kepada Tuhan. Dan sebentar juga sesi kedua pakai Bapak Yesus sebagai alat-Mu. Sesi yang ketiga Kau juga berkati anak-anak-Mu yang tidak hadir pagi. Sesi yang pertama, kedua bisa datang atau sore, 3 bisa datang. Berjalan dengan sempurna sekalipun secara manusia kami takut Tuhan. Tapi kami percaya firman-Mu iya dan amin. Anak-anak-Mu ada di Goshen Tuhan.
Anak-anakmu ada di Goshen, tempat pengembalaan. Engkau gembala yang baik. Umatmu Israel terhindar daripada tulah demi tulah. Kami percaya juga Engkau melindungi kami tulah demi tulah Tuhan. Dan sebentar Tuhan, Kau rohani Kau berkati, yang jasmani juga Engkau tahu kebutuhan kami. Di mana besok kami harus bekerja, di mana kami harus berdagang, di mana kami harus bekerja di rumah, berusaha apapun juga. Engkau Allah yang peduli, sebab firman berkata, bicara makan minum, bicara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Tapi Bapa di surga, Bapa yang penuh kasih, Bapa yang pemurah, Bapa yang penuh anugerah, Engkau tidak tinggalkan hidup kami. Kalau kami bekerja, berkati kami buat tangan kami. Kalau kami bekerja berdagang keliling, Engkau juga menyertai kami. Kalau kami bekerja di rumah atau berusaha di rumah, Engkau juga memberkati. Kami percaya Engkau sumber segala-galanya dalam hidup kami. Hanya kepada Tuhan kami berharap. Hanya kepada Tuhan pertolongan kami. Hanya kepada Tuhan sumber segala-galanya dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan sebentar kami akan meninggalkan tempat ini, kembalikan kami pada minggu depan bersama saudara yang tidak hadir pada pagi hari ini. Dan kekasih, bukalah tangan saudara. Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau, Tuhan menyinari engkau dan wajahnya, Tuhan memberi engkau kasih karunia, Tuhan menghadap wajahnya kepada saudara, Tuhan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat nikmat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan berkat Roh Kudus menyertai saudara hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang. Bapa, terima Bapa, terima kasih. Keluarnya ikuti protokol ya, keluarnya jangan berebut.